Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara juga di kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, pikirnya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita.' Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya ke kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudnya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini menyampaikan kepada kita bagaimana Yesus bertentangan dengan para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, dan dalam pertentangan-pertentangan yang terjadi, Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, di mana perumpamaan ini secara tidak langsung juga Yesus menyampaikan kritik kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Yesus ketika menyampaikan perumpamaan kebun anggur, bisa kita pahami secara sederhana demikian, bahwa pemilik kebun anggur itu adalah melambangkan Allah sendiri, yaitu Allah yang telah menyediakan segala sesuatunya, menyediakan lahan, mengolah lahan, menanam bibit anggur, dan menyediakan segala persiapan untuk mengolah anggur sampai jadi.
Kebun anggur itu melambangkan Israel atau umat Allah yang harus menghasilkan buah. Sementara penggarap kebun anggur yang menyewa itu adalah para pemimpin agama Yahudi yang diberi tanggung jawab untuk mengurus dan membimbing umat Allah. Para hamba yang dikirim pemilik kebun anggur, 2 gelombang, mereka adalah para nabi atau utusan Allah untuk membimbing, untuk menegur, tetapi justru ditolak, bahkan ada yang dibunuh oleh para penggarap kebun anggur. Lalu pada akhirnya pemilik kebun anggur atau tuan tanah ini mengirim anak kesayangannya dengan pemikiran bahwa ketika anaknya yang dikirim, pastilah mereka segan, pastilah mereka akan hormat. Tetapi ternyata justru ketika para penggarap kebun anggur itu melihat anak si tuan tanah, anak si pemilik kebun anggur, justru mereka semakin jahat dengan mengatakan bahwa ketika mereka membunuh anak itu, maka mereka akan mendapatkan ahli warisnya. Anak pemilik kebun anggur ini adalah melambangkan Yesus yang akhirnya ditolak oleh imam-imam kepala dan juga tua-tua Yahudi yang akan terjadi dalam kisah penyaliban nanti. Dan karena penolakan itu, pada akhirnya Yesus menyampaikan bahwa kebun anggur yang dipasrahkan kepada mereka akan diambil dan akan diberikan kepada orang lain. Saudara dan saudariku yang terkasih, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini kepada kita menyampaikan suatu perumpamaan kepada kita. Lewat perumpamaan ini, Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kita diundang, diingatkan untuk tidak menolak Yesus dalam hidup kita. Kita diingatkan untuk senantiasa menerima Yesus sehingga kita senantiasa menghasilkan buah. Menolak Yesus berarti kita tidak memberikan perhatian pada apa yang diajarkan, pada apa yang dinasihatkan Yesus kepada kita. Maka kita diundang untuk senantiasa menerima Yesus dan setia pada apa yang diajarkan, taat pada apa yang diajarkan, setia pada apa yang dinasihatkan oleh Yesus kepada kita, supaya kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Maka saudara dan saudariku yang terkasih, masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita di mana kita berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus, semakin berusaha untuk memahami, semakin berusaha untuk mempelajari apa yang Tuhan Yesus nasihatkan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Semoga upaya-upaya kita untuk senantiasa berjuang setia, terbuka pada apa yang dinasihatkan Tuhan Yesus kepada kita, memampukan kita pada akhirnya membawa kepada kita untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik dalam kehidupan kita di masa Prapaskah ini, dan senantiasa menjadi kesempatan bagi kita untuk senantiasa memperbaharui hidup kita sebagai orang Katolik. Mari kita mohon rahmat Allah semoga kita dimampukan untuk senantiasa taat dan setia, supaya kita bisa senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.